Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM 1927042027. Dengan rekan saya Supardi dengan NIM 1927042026. Langsung saja kami akan menjelaskan materi mengenai efek plastik dan sampah. Langsung saja. Sampah laut adalah masalah global dengan beragam dan penyebab kompleks, interkoneksi, dan dampak. Dunia limbah plastik mencapai puncaknya pada 311 juta ton pada tahun 2014 dan telah meningkat 3 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Meskipun sebagian besar sampah plastik berasal dari tata guna lahan, kegiatan perikanan, pelayaran, dan lepas pantai, platform minyak atau gas berkontribusi 20% terhadap plastik dan puing-puing yang ditemukan di laut. Secara khusus, plastik pro dihasilkan dari minyak telah menciptakan masalah jangka panjang dan tantangan paling mendesak bagi lingkungan karena butuh waktu lama untuk terurai hingga 25,450, dan 600 tahun. Untuk menguraikan kantong plastik botol, dan jaring ikan masing-masing, sebagian besar plastik ditemukan di laut terdiri dari potongan-potongan kecil yang lebih sedikit berukuran lebih dari 1 cm, disebut mikroplastik. Bukti telah menunjukkan bahwa banyak hewan, terutama hewan laut, burung, paus, dan kura-kura, mati kelaparan dengan perut penuh plastik, lebih dari sekedar sampah dan makanan gigi. Plastik laut juga diketahui mengandung dan menyerap racun. Saat dimakan, racun ini bisa menjadi diserap dalam jaringan hewan dan kemudian terkumulasi secara biologis melalui rantai makanan. Sampah dari logistik kimia dianggap sebagai sumber sampah plastik terbesar dari penangkapan ikan di bawah air, lampu yang dapat mempengaruhi lingkungan dan manusia. Kesehatan logistik memiliki masa pakai yang pendek, yang berfungsi 12 jam dan tidak dapat digunakan kembali. Setelah 1 hari operasi, ribuan logistik yang dihabiskan telah dibuang di laut dan merupakan racun potensi untuk flora dan fauna laut. Untuk misalnya, 7.000 logistik yang dibuang telah dikumpulkan dalam jarak 90 km dari pantai utara negara bagian Bahia, Brasil. Ini menyoroti fakta bahwa operasi penangkapan ikan menggunakan logistik berkontribusi pada risiko sampah plastik. Meskipun telah ada perjanjian internasional melarang pembuangan limbah di laut sejak tahun 1970-an, itu sulit dikendalikan dan ditegakkan dalam kenyataan. Selain mempengaruhi lingkungan laut, logistik dapat secara langsung menghasilkan risiko kesehatan manusia karena mengandung ester, oksalat, peroksida, anhidrat, dan katalis. Bahan kimia ini dapat menyengat dan membakar mata, mengiritasi dan menyengat kulit, dan dapat membakar mulut dan tenggorokan jika tertelan. Jika bahan kimia tertelan atau tumpah di mata atau di kulit, dianjurkan daerah tersebut dibilas dengan air dan pusat kendali racun lokal. Sayangnya, statistik belum ada untuk globe produksi bal plastik laut yang terkait dengan ikan lampu. Meskipun demikian, dengan asumsi lampu LED, lampu buatan, diterapkan pada cakupan yang lebih luas untuk dompet pukat, jinggit cumi, jaring gayung, pancing berumpan, jaring hincang, dan perikanan rawai.
konteks potensial plastik laut masalah bisa dibayangkan. Alat tangkap ini adalah populer di seluruh dunia. Misalnya, salju perikanan kepiting di provinsi Newfoundland dan Labrador, Kanada, setiap tahun menyebarkan 1,2 juta perangkap berumpan. Jika setiap jebakan dilengkapi dengan lampu LED berdaya rendah atau 57,6 gram plastik, ini berarti menempatkan 69,1 ton plastik di laut setiap tahunnya. Meskipun lampu dapat digunakan kembali dan memiliki umur panjang, tidak mungkin untuk mengendalikan jumlah lampu yang hilang. Dengan asumsi 8% jebakan hilang setiap tahun. Ini akan berkontribusi 5,5 ton sampah plastik ke Atlantik Utara Nusa Kutu. Oleh karena itu disarankan agar manajemen sampah laut dan plastik dibahas secara mendesak. Cara untuk memastikan kebijakan yang memadai dapat dikembangkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.